Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa, salam kenal para sahabat Kahor dimanapun Anda berada. Masih bersama Bang Fawang. Sobat, di tanah Borneo yang lembab ini, di mana sungai-sungai membelah daratan seperti urat nadi, ada hal-hal yang sebaiknya tidak diganggu. Orang tua-tua bilang, air itu punya ingatan. Ia menyimpan wajah siapa saja yang pernah berkaca di permukaannya. Namun, sumur tua di belakang rumah kembar itu berbeda. Ia bukan sekedar menyimpan ingatan, ia lapar. Di tengah musim kemarau panjang, saat tanah gambut mulai merekah dan sungai surut menampakkan lumpur hitam, sumur itu tetap berlimpah airnya, jernih, dingin, dan menggoda. Saking jernihnya, seolah-olah ada tangan tak kasat mata di dasarnya yang melambai-lambai, memanggil siapa saja yang jiwanya sedang gundah untuk melompat masuk, pulang ke pelukannya yang gelap. Bagaimana ceritanya? Langsung saja sobat. Mari kita simak ceritanya. Kabar horor. Dua rumah panggung itu berdiri berdempetan, seolah saling menopang agar tidak rubuh dimakan usia. Dindingnya terbuat dari papan kayu ulin yang sudah menghitam karena cuaca, keras bagai batu. Di bagian belakang, tepat di perbatasan kedua dapur, terdapat sebuah sumur tua. Bagi kedua penghuni rumah, sumur itu adalah napas kehidupan sekaligus kutukan. Airnya memang aneh. Di kampung kami, air tanah biasanya berwarna kemerahan seperti air teh karena pengaruh tanah gambut. Tapi sumur ini tidak. Airnya bening sebening kristal. Tidak pernah habis ditimba dan tak pernah mendangkal meski matahari Kalimantan sedang garang-garangnya membakar atap seng. Sayangnya, keistimewaan itu membawa petaka. Sumur itu seperti punya magnet jahat. Ia menarik orang-orang yang pikirannya sedang tidak lurus. Mereka yang putus asa, yang hatinya gelap, atau yang akalnya melayang untuk terjun ke dalamnya, mengakhiri hidup di kedalaman air yang membeku. Sebenarnya, dulu dua rumah itu adalah satu bangunan besar milik seorang saudagar walet. Namun setelah si pemilik pindah ke kota Balikpapan dan tak lagi mau mengurus rumah di kampung, bangunan itu disekat dua dengan dinding papan seadanya untuk dikontrakkan. Rumah sebelah kiri ditempati oleh satu keluarga yang sangat tertutup. Tak banyak yang tahu nama asli mereka. Warga hanya memanggil sang ibu dengan sebutan Acil Bungas. Bukan karena cantik, tapi sindiran karena ia jarang keluar rumah. Konon, keluarga ini mengidap gangguan jiwa turunan. Sering terdengar gumaman aneh atau teriakan tertahan dari balik dinding kayu mereka saat malam Jumat. Sementara itu, rumah sisi kanan disewa sebagai tempat usaha jasa permak pakaian dan reparasi barang bekas. Suatu sore, Utuh, pemuda setempat yang hendak memperbaiki celananya di rumah kanan, tak sengaja mendengar percakapan penghuni rumah jasa itu dengan pelanggannya. "Pian kada takutkah tinggal bersebelahan lawan orang gila itu?"
Tanya si pelanggan setengah berbisik. Si tukang permak hanya tertawa kecil sambil memutar mesin jahitnya. Ah iya, asal kada diganggu, kada apa-apa Jula. Yang aku takutkan itu justru sumur di belakang. Kadang kalau tengah malam, aku dengar suara orang menimba air. Padahal orang sebelah lagi tidur semua, kata si tukang permak. Jika kita memutar waktu jauh ke belakang, sebelum rumah ulin itu dibelah menjadi dua, ada sebuah keluarga yang pernah menetap di sana cukup lama. Mereka bukan pemilik sah, hanya penunggu yang dipercaya menjaga rumah. Saya dan keluarga saya yang tinggal tak jauh dari sana tidak terlalu paham dari mana asal-usul mereka. Ada yang bilang mereka datang dari hulu sungai. Ada yang bilang mereka pelarian dari seberang pulau. Yang pasti, sejak zaman datuk saya masih hidup, keluarga itu sudah ada di sana. Seolah-olah mereka sudah menjadi bagian dari tiang-tiang kayu rumah itu sendiri. Keluarga penunggu itu terdiri dari 5 orang inti, sepasang suami istri yang sudah tua, dan 3 anak mereka yang beranjak dewasa. Selain itu, ada seorang sepupu jauh yang ikut menumpang hidup di sana. Kehidupan mereka sangat sederhana dan berpusat di sekitar sumur keramat itu. Orang Kalimantan menyebut area belakang rumah sebagai padu atau dapur basah. Di sanalah mereka menghabiskan waktu. Mereka punya kebiasaan duduk meriung, berkumpul melingkar di bibir sumur, mulai dari mencuci beras, menyiangi ikan haruan, mencuci baju, hingga sekadar mengobrol sambil menyesap kopi. Semuanya dilakukan di pinggir sumur. Dulu, tembok pembatas belakang rumah belum setinggi sekarang. Hanya pagar kayu setinggi pinggang orang dewasa. Jadi, tetangga yang lewat di jalan setapak belakang bisa dengan jelas melihat aktivitas mereka. Pemandangan mereka yang duduk mengelilingi sumur itu tampak wajar sehari-hari. Namun, jika diingat-ingat sekarang, rasanya seperti sekumpulan orang yang sedang melakukan ritual menjaga sesuatu di dalam lubang itu. Petaka itu bermula tak lama setelah sang sepupu datang menumpang. Seorang pemuda pendiam yang sorot matanya selalu tampak kosong. Entah apa yang merasuki pikirannya siang itu. Matahari sedang terik, udara terasa lengket di kulit. Tiba-tiba, terdengar suara ceburan keras yang memecah keheningan siang bolong. Piu! Suaranya bukan seperti orang menimba air, melainkan seperti benda berat yang dihantamkan ke permukaan air. Sontak satu kampung geger. Ada teriakan, "Tolong, tolong, ada orang masuk sumur!" Teriakan itu bersahut-sahutan. Para tetangga berlarian, memanjat pagar kayu rendah itu. Saya ingat betul wajah pucat pasi keluarga penghuni rumah itu. Mereka tidak berteriak histeris, melainkan terpaku menatap lubang sumur yang airnya masih bergolak, seakan-akan mereka sudah tahu hari ini akan tiba. Itulah kasus percobaan bunuh diri pertama yang membuka mata warga kampung bahwa ada yang tidak beres dengan sumur air jernih di belakang rumah itu. Sepupu yang menumpang itu bernama Ijai. Usianya masih muda, baru menginjak kepala 3. Meskipun ia pendatang baru di kampung kami, Ijai tidak butuh waktu lama untuk diterima di lingkaran pergaulan pemuda setempat. Orangnya supel, tidak pelit senyum, dan yang paling penting, kada kehabisan kisah, tidak pernah kehabisan cerita. Ada saja topik yang ia lempar untuk membuka obrolan.
Mulai dari harga karet yang turun, cara memancing ikan papuyu yang jitu, sampai cerita lucu di pasar terapung. Satu lagi yang membuat Ijai cepat akrab dengan para bujangan di kampung. Ia kuat minum. Di malam-malam tertentu, ketika botol-botol gaduk atau minuman oplosan lokal atau tua beredar di pos ronda, Ijai adalah orang terakhir yang tumbang. "Ayo Jai, tambah lagi," seru Udin, salah satu pemuda kampung, sambil menyodorkan gelas plastik kumal. Ijai tertawa lebar. Matanya mulai memerah, tapi suaranya masih lantang. Tenang Din, aku ini ibarat jukung perahu yang tahan ombak. Segelas dua gelas belum bikin oleng," kata Ijai. Sifatnya yang asik dan setia kawan, itulah yang membuatnya disukai. Tidak ada yang menduga ada kabut tebal yang menyelimuti pikirannya. Namun, ada satu kebiasaan Ijai yang mulai dianggap aneh. Kalau mabuknya sudah parah, Ijai mulai meracau. Awalnya, kawan-kawannya menganggap itu hiburan semata. Namanya juga orang mabuk. Wajar kalau bicaranya ngalor ngidul tak tentu arah. Tapi anehnya, racauan Ijai selalu sama. Itu saja yang diulang. Dia bercerita tentang penunggu sumur di belakang rumahnya. Katanya ada seorang perempuan muda, wajahnya cantik, tapi pucat, yang sering muncul dari dalam gelapnya sumur. Perempuan itu tersenyum menggoda, seolah mengajak Ijai bermain. "Kalian tidak percaya kah? Dia itu ada. Dia manis benar. Katanya air sumur itu obat," racau Ijai suatu malam. Matanya menatap kosong ke arah kegelapan kebun pisang. "Obat apa, Jai? Obat gatal kah?" "Hahaha," ledek seorang teman disambut tawa yang lain. Ijai menggeleng lemah. Suaranya serak. "Bukan. Dia bilang air itu ajaib, bisa menyembuhkan segala penyakit, bisa menghilangkan segala sakit hati dan kesusahan hidup. Tinggal lompat saja, nanti damai," kata Ijai. Sayangnya, tidak ada satupun dari kami yang menyangka bahwa racauan itu adalah sebuah jeritan minta tolong. Kami pikir itu cuma bunga tidur orang yang kebanyakan menenggak alkohol. Lagi pula, rumah panggung itu dan sumur tuanya selama ini dikenal aman-aman saja. Tidak pernah ada cerita hantu atau penampakan seram sebelumnya. Jadi, celotehan Ijai tentang perempuan cantik di dalam sumur dianggapnya angin lalu. Kami lupa bahwa orang yang sedang putus asa seringkali melihat jalan keluar di tempat yang bagi orang waras adalah jalan buntu. Semuanya terlihat baik-baik saja sampai siang jahanam itu tiba. Kejadiannya berlangsung dramatis. Tepat di tengah hari bolong saat matahari sedang terik-teriknya memanggang kulit. Para tetangga yang sedang menjemur pakaian atau sekedar duduk di teras belakang menjadi saksi mata peristiwa ganjil itu. Tiba-tiba pintu belakang rumah terbuka kasar. Ijai berlari kencang seperti dikejar setan menuju sumur. Seorang ibu tetangga yang sedang menyayangi ikan terpekik kaget. "Astaga Ijai, mau apa kamu?" Tanpa menoleh, tanpa mengerem, Ijai langsung naik ke bibir sumur yang licin berlumut itu. Namun, ada satu detail yang membuat bulu kuduk saksi mata meremang. Saat Ijai berdiri sejenak sebelum melompat, wajahnya basah. Dia menangis terseduh-seduh. Air matanya deras mengalir, seolah dia tidak ingin mati. Tapi ada kekuatan besar yang menarik kakinya. "Mak, tolong!" Piur. Tubuh Ijai lenyap di telan lubang hitam itu. Untungnya nasib Ijai belum tamat hari itu.
Para tetangga yang histeris segera berlarian membawa tali tambang dan tangga bambu. Ijai berhasil ditarik keluar dalam keadaan pingsan. Perutnya kembung penuh air, tapi nyawanya masih tertolong. Itu adalah percobaan pertama yang gagal, namun menjadi pembuka bagi teror-teror berikutnya. Tubuh Ijai yang sudah lemas dan pucat pasi dikerek perlahan menggunakan tenaga gotong royong. Semua orang menahan napas. Terlambat sedikit saja, nyawa Ijai pasti melayang. Bukan hanya karena dia tidak bisa berenang, tapi gas beracun yang mengendap di dasar sumur tua seringkali lebih mematikan daripada airnya sendiri. Saat tubuhnya mencapai permukaan, Ijai sudah tidak bernapas. Kulitnya dingin seperti ikan mati. Setelah melewati masa kritis di puskesmas kecamatan, Ijai akhirnya sadar. Kabar itu dengan cepat menyebar. Beberapa perwakilan keluarga masuk ke ruangan yang pengap itu. Sementara kawan-kawan pemudanya hanya bisa jongkok dan berjaga di lorong rumah sakit dengan wajah tegang. Ijai terbaring lemah. Matanya yang merah menatap langit-langit plafon dengan tatapan kosong, seolah-olah jiwanya masih tertinggal di dasar sumur. "Kenapa kamu melakukan itu, Jai? Apa yang kamu pikirkan sampai mau mati?" tanya salah satu pamannya dengan nada bergetar. Ijai terdiam lama, sebelum akhirnya bibirnya yang pecah-pecah mulai bergerak. Aku tidak mau mati, Paman. Sumpah demi Tuhan, aku tidak niat mengakhiri hidup," bisiknya serak. Semua yang hadir di sana mendekat, menyimak setiap kata yang keluar dengan bulu kuduk yang mulai berdiri. Ijai mulai bercerita. Siang itu, setelah melahap sepiring nasi dan ikan patin bakar, ia merasa sangat mengantuk. Ia merebahkan dirinya di ruang depan, di atas tikar purun yang dingin. Saat berada dalam kondisi antara ada dan tiada, setengah sadar sebelum terlelap, ia merasakan sesuatu yang janggal. "Kaki aku ada yang memegang. Dingin sekali, seperti es yang ditempelkan ke kulit," kata Ijai dengan suara bergetar. Awalnya ia pikir itu hanya seekor kucing atau sekedar halusinasinya. Namun pegangan itu mengerat. Saat ia mencoba membuka mata sedikit, ia melihat seorang anak perempuan kecil berpakaian lusuh berdiri di ujung kakinya. Anak itu tidak bicara, tapi matanya yang hitam pekat menatap Ijai dengan kesedihan yang amat dalam. "Tiba-tiba hatiku sesak, Paman. Rasa sedih yang luar biasa datang menghantam. Seolah-olah aku ikut merasakan kepedihan anak itu. Aku ingin sekali menemani dia, menjaga agar dia tidak sendirian," lanjut Ijai. Perasaan sedih itu begitu kuat sehingga mengaburkan akal sehat Ijai. Tanpa sadar, tubuhnya bergerak sendiri, berdiri, dan berjalan menuju pintu belakang. Ia merasa seperti robot yang dikendalikan. "Di mataku, aku melihat anak kecil itu lari ke arah sumur. Dia berdiri di atas sana, lalu tiba-tiba melompat masuk. Niatku cuma satu, aku harus menolongnya. Aku lari sekencang mungkin, naik ke bibir sumur, dan ikut melompat, karena aku tidak ingin dia tenggelam sendirian." Ijai mulai menangis lagi. Ijai berhenti sejenak, napasnya memburu. "Tapi saat tubuhku menyentuh air yang membeku itu, anak kecil itu hilang. Yang kurasakan hanya kegelapan yang menjepit dadaku. Aku sadar, aku baru saja terjun ke lubang kematianku sendiri,"
kata Ijai. Beberapa hari setelah keluar dari perawatan, Ijai kembali ke rumah. Tapi dia bukan lagi Ijai yang dulu. Dia seperti orang asing. Dia tidak berani menginjakkan kaki di dapur, apalagi mendekati sumur itu. Wajahnya selalu tampak waspada, seperti orang yang sedang diincar pemangsa. Seringkali ia terlihat tidur di pos ronda atau di balai-balai kayu depan rumah tetangga, meskipun nyamuk hutan menggigitnya habis-habisan. "Jai, masuklah ke rumah. Tidak enak dilihat tetangga, kamu tidur di luar terus," tegur seorang warga yang merasa iba. Ijai hanya menggeleng pelan. Matanya melirik ke arah rumah ulin itu dengan ketakutan yang murni. Aku tidak bisa, Mang. Bukan tidak mau, tapi aku merasa tidak diizinkan masuk," kata Ijai. Ia tidak bisa menceritakan secara rinci, tapi dari raut wajahnya, kami tahu ada sesuatu yang mengawasinya dari balik kegelapan sumur tua itu, menunggu saat ia lengah untuk kembali mengajaknya bermain. 2 bulan berlalu sejak kejadian traumatis itu. Ijai yang biasanya ceria, kini tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Matanya cekung dan ia jarang bicara. Akhirnya, suatu pagi dengan tas punggung kusam di bahunya, ia berpamitan. "Aku hendak merantau, Din," ucapnya pada Udin di dermaga kecil. "Ada lowongan di perkebunan sawit di Sumatera, jauh lebih baik daripada di sini. Terus-menerus merasa diincar oleh sesuatu yang tidak kelihatan," kata Ijai. Udin menepuk bahu kawannya itu. "Ya, hati-hati, Jai. Semoga di sana pikiranmu lebih tenang. Kami bakal rindu kisah-kisahmu," kata Udin. Kami semua merasa kehilangan sosok yang pintar menghidupkan suasana. Namun, di balik rasa sedih itu, ada setitik lega di hati warga. Kami pikir, dengan perginya Ijai, magnet jahat di sumur itu akan kehilangan kekuatannya. Kami mengira teror itu sudah berakhir. Namun, betapa kelirunya kami. Kami lupa bahwa sumur tua itu tidak peduli siapa yang pergi. Ia hanya peduli pada siapa yang masih tersisa. Tepat 2 bulan setelah keberangkatan Ijai, kampung kami kembali diguncang petaka. Kali ini korbannya bukan anak muda, melainkan kepala keluarga dari rumah ulin tersebut. Namanya Pak Kosim. Beliau adalah sosok pendiam yang dihormati. Usianya baru saja menginjak 60 tahun. Sore itu, sekitar pukul 5, saat langit Kalimantan mulai berubah warna menjadi jingga yang muram, sebuah teriakan histeris membelah sunyi. Pak Kosim ditemukan di dasar sumur yang sama. Proses pengangkatannya jauh lebih sunyi dibandingkan saat menolong Ijai. Tak ada harapan di sana. Saat jasadnya berhasil ditarik ke atas dengan tali tampar, tubuh Pak Kosim sudah kaku dan dingin. Berdasarkan pemeriksaan Mantri Kesehatan setempat, Pak Kosim diperkirakan sudah menghembuskan napas terakhir sejak tengah hari. Artinya, selama berjam-jam, jasadnya terombang-ambing sendirian di dalam kegelapan air yang jernih itu, sementara keluarganya beraktivitas di dapur tanpa menyadari ada nyawa yang melayang hanya beberapa meter dari tempat mereka berdiri. Tangis duka pecah di rumah panggung itu. Suara raungan istri Pak Kosim menyayat hati siapapun yang mendengar. Sambil terisak di depan jenazah suaminya, sang istri menceritakan keanehan yang terjadi pagi harinya. "Pagi-pagi sekali, dia sudah rapi pakai baju kemeja yang biasanya dipakai buat ke masjid," cerita istrinya dengan suara bergetar. "Aku tanya mau kemana, dia cuma senyum tipis.
Katanya, aku mau pergi sebentar, mau membantu orang. Mungkin agak lama. Begitu katanya. Si istri merasa heran karena tidak ada tetangga yang memanggil. Tapi ia tidak berani bertanya lebih jauh. Ia mengira suaminya hendak membantu hajatan di kampung seberang, atau ada urusan yang mendadak. Siapa yang mengira kalau membantu orang itu maksudnya menyusul sesuatu ke dalam sumur? Ratapnya lagi. Pamitan yang terasa janggal itu ternyata adalah isyarat perpisahan untuk selamanya. Pak Kosim pergi tanpa meninggalkan pesan lain, membawa misteri tentang apa yang sebenarnya ia lihat di bibir sumur siang itu. Semenjak kematian Pak Kosim, mendung seolah tak pernah beranjak dari rumah ulin tersebut. Anggota keluarga yang tersisa menjadi sangat tertutup. Mereka jarang keluar. Wajah-wajah mereka selalu tampak murung dan ketakutan, seolah-olah mereka sedang menunggu giliran siapa lagi yang akan dipanggil oleh sumur itu. Kami pun mencoba mencari kabar tentang Ijai, berharap ia bisa memberikan kekuatan bagi keluarganya. Namun, kabar yang datang justru menambah daftar kengerian. Ijai tidak pernah sampai ke Sumatera, bisik seorang kerabatnya suatu hari saat kami berkumpul di warung kopi. Loh, maksudnya? Bukankah dia sudah naik kapal? Tanya Udin kaget. Iya, dia naik kapal dari pelabuhan. Tapi jejaknya menghilang begitu saja sebelum kapal menyeberangi Selat Sunda. Ada yang bilang dia jatuh ke laut. Ada yang bilang dia hilang di pelabuhan transit. Tak ada yang tahu pasti. Mendengar itu, bulu kuduk kami meremang. Seolah-olah kemanapun Ijai pergi, tarikan dari air tetap mengejarnya. Ia tidak pernah benar-benar lepas dari dekapan tangan dingin yang ia lihat di dasar sumur tua di kampung kami. Setelah tahlilan hari ke-7 Pak Kosim, suasana di rumah ulin itu menjadi sangat senyap. Tidak ada lagi suara tawa atau denting piring saat makan siang. Satu persatu anggota keluarga itu menghilang bagai kabut yang tersapu angin muara. Yang membuat kami heran, anak-anak Pak Kosim yang biasanya sering nongkrong di dermaga atau sekedar menyapa saat lewat, pergi begitu saja tanpa mengucap sepatah kata pun. Padahal warga kampung tidak ada yang mencemooh. Kami sadar musibah bunuh diri itu aib yang berat, tapi kami justru merasa iba. Acil-acil di pasar sering membawakan beras, telur, bahkan mengirim sayur masak sebagai tanda duka. Aneh benar, Din, bisik Gusti saat kami duduk di depan rumah panggung itu. Anak-anak Pak Kosim itu kawan kita, masa pergi tidak bilang-bilang? Apakah mereka malu karena ayahnya meninggal di sumur itu? Udin menggeleng. Matanya menatap pintu rumah yang tertutup rapat. Kalau malu, biasanya orang masih mau bertegur sapa lewat jendela. Ini seperti mereka lenyap di telan bumi, Bang, kata Udin. Hanya istri Pak Kosim yang kami panggil Acil Siti yang menampakkan diri untuk terakhir kalinya. Itu pun hanya menemui Pak RT di teras rumahnya. Beliau nampak sangat kurus, matanya cekung, dan kain sarungnya tampak kusam. Pak RT, saya izin pamit. Saya mau pulang ke Jawa Tengah, ke kampung orang tua saya, ucap Acil Siti dengan suara datar. Pak RT yang merasa khawatir kemudian bertanya, lalu bagaimana dengan anak-anak, Cil? Mereka ikut juga atau tinggal di sini dulu menunggu urusan sekolah selesai, kata Pak RT. Acil Siti hanya menatap kosong ke arah jalan setapak. Saya mau pulang, ulang beliau.
Dia menggunakan kata saya, bukan kami. Seolah-olah anak-anaknya sudah tidak ada lagi dalam daftar hidupnya. Ketika Pak RT mencoba mendesak dengan pertanyaan tentang keberadaan anak-anaknya, Acil Siti dia membisu, lalu berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Singkat cerita, kami menyebut mereka sebagai keluarga yang hilang. Ijai menghilang dalam perjalanan ke Sumatera. Anak-anak Pak Kosim lenyap tanpa jejak, dan Acil Siti ternyata tidak pernah sampai ke Jawa. Karena kepastian itu kami dapatkan seminggu kemudian. Sebuah mobil travel berhenti di depan kampung, menurunkan beberapa orang yang mengaku sebagai saudara kandung Acil Siti dari Jawa. Mereka datang jauh-jauh ingin menjenguk karena mendengar kabar kematian dari Pak Kosim. "Mana mungkin Siti sudah di jalan? Dia tidak memberi kabar sama sekali," ucap salah satu saudaranya dengan wajah pucat setelah melihat rumah itu sudah digembok dari luar. Pencarian dilakukan, surat-surat dikirim, namun keluarga itu seperti sudah terhapus dari catatan dunia. Tak ada manifest penumpang kapal, tak ada jejak di terminal. Hilang. Hampir 1 tahun rumah besar berbahan ulin itu kosong melompong. Rumput liar mulai melambai naik ke tiang-tiang pondasi. Dan suasana di sekitar sumur tua itu semakin mencekam. Hingga suatu hari, si pemilik rumah yang tinggal di kota datang membawa tukang. Tanpa alasan yang jelas, rumah yang asalnya menyatu itu disekat menggunakan papan ulin baru. Dibagi 2 menjadi rumah kontrakan yang lebih kecil. Mungkin supaya lebih laku atau supaya untungnya 2 kali lipat, duga warga saat melihat renovasi itu. Benar saja, tak butuh waktu lama setelah tulisan disewakan dipasang di tiang depan, penghuni baru pun datang. Sisi kanan rumah itu segera ditempati oleh pasangan suami istri yang ulet. Mereka tidak menjadikannya tempat tinggal murni, melainkan tempat usaha. Saya mohon maaf karena tidak bisa menyebutkan jenis apa yang mereka tawarkan. Karena pada masanya, tempat itu menjadi sangat terkenal di daerah kami. Pelanggannya datang dari berbagai penjuru, membuat suasana di sisi kanan rumah itu selalu ramai oleh orang asing. Namun, keramaian di sisi kanan berbanding terbalik dengan keganjilan di sisi kiri. Penghuni sisi kiri datang tanpa banyak bicara. Warga segera menyadari bahwa keluarga ini, dalam tanda kutip, bermasalah. Sang ibu yang jarang sekali mandi dan sering terlihat bicara sendiri di bawah pohon mangga, beberapa tahun kemudian divonis mengidap gangguan jiwa berat. Anak-anaknya pun pergi satu persatu secara misterius, menyisakan seorang anak laki-laki remaja yang memiliki gelagat paling mengerikan. Si anak laki-laki itu sering berdiri di kegelapan teras rumah. Jika ada warga atau orang asing yang lewat, dia akan memperhatikannya dengan tatapan tajam yang menusuk, seolah sedang menghitung detak jantung orang tersebut. Namun anehnya, sambil menatap tajam, bibirnya akan tersungging membentuk senyum lebar yang tidak sinkron dengan matanya. Anak itu senyumnya seperti tahu sesuatu yang kita tidak tahu, bisik seorang tetangga yang baru saja lewat dari sana. Dan benar saja, arah tatapannya seringkali berakhir pada satu titik, sumur di belakang rumah mereka. Tahun-tahun berlalu, dan seperti sifat manusia pada umumnya, ingatan akan tragedi mulai memudar. Usaha jasa di rumah sisi kanan semakin ramai. Orang datang dan pergi. Suara derungsin dan percakapan pelanggan seolah membungkus rumah itu dengan suasana normal. Sementara itu,
Keganjilan keluarga di sisi kiri dianggap angin lalu oleh warga. Hanya dianggap sebagai keluarga malang yang kehilangan akal. Sudah lama tidak ada kejadian aneh, ucap seorang warga sambil menyeruput kopi di warung seberang jalan. Mungkin penunggunya sudah kenyang atau sudah pergi mengikuti Ijai ke seberang, katanya lagi. Namun di kampung ini, melupakan tragedi adalah sebuah kesalahan besar. Tragedi yang tidak didoakan dan tidak dijaga, ibarat api dalam sekam yang hanya menunggu hembusan angin untuk kembali berkobar. Kepanikan kembali datang saat si anak laki-laki remaja dari rumah sebelah kiri yang sering menatap tajam dengan senyum ganjil itu tidak terlihat selama seharian. Awalnya, warga mengira ia hanya keluyuran atau bersembunyi di hutan rawa seperti kenakalan remaja pada umumnya. Namun, saat malam berganti pagi dan ia tak kunjung pulang, sang ibu mulai histeris. Ia berlari ke jalan setapak dengan rambut acak-acakan, menarik baju siapapun yang lewat. "Anakku, dia ditarik, dia dipanggil!" teriaknya parau. Kecurigaan warga serentak tertuju pada satu titik, sumur tua di belakang rumah. Padahal sumur itu sudah ditutup oleh pemilik rumah menggunakan kepingan gipsum tipis untuk keamanan. Siang itu, dengan disaksikan aparat desa dan puluhan pasang mata, gipsum penutup sumur itu dibongkar paksa. Begitu kepingan itu terangkat, bau lembab dan aroma tumbuhan membusuk langsung menyeruak. Bagian dalam sumur itu kini sudah ditumbuhi tanaman menjalar yang cukup rapat, menciptakan jaring-jaring hijau yang menutupi permukaan air. Seorang pemuda menyalakan senter berkekuatan besar ke arah lubang. Cahayanya menembus celah-celah daun, jatuh tepat ke permukaan air yang hitam. "Astaga, itu dia!" Di dasar sana, si anak lelaki ditemukan mengambang. Tubuhnya menghadap ke bawah, diam tak bergerak di antara tanaman merambat. Sang ibu yang melihat hal itu seketika diam. Matanya membelalak, mulutnya menganga tanpa suara selama beberapa menit, sebelum akhirnya meledak dalam tangisan histeris yang memilukan. Ia meracau, persis seperti Ijai dulu. "Sudah kukatakan, jangan di sini. Dia ada di sana. Perempuan itu, dia mengambil anakku." Teriaknya sambil menunjuk-nunjuk ke arah dinding kayu rumah kosong. Setelah jasad dievakuasi, suasana rumah itu semakin mencekam. Anak-anak yang lain hanya bisa tertunduk lesu di pojok ruangan, sementara sang ibu masih terus meracau dalam pelukan warga. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya membuat bulu kuduk berdiri. Ia menyebutkan sosok yang sama dengan yang dideskripsikan Ijai. Seorang anak perempuan remaja, berwajah manis dengan senyum menggoda, yang sering menampakkan diri di sudut-sudut gelap rumah sisi kiri. "Dia sering duduk di pinggir tempat tidur. Dia mengajak anakku bermain ke sumur," racau sang ibu. "Aku sudah sering membentaknya, menyuruhnya pergi dari rumah ini. Tapi dia malah tersenyum. Dia bilang dia punya hak di sini lebih dulu daripada kita," kata ibu itu. Penuturan si ibu mendorong warga untuk mencari kebenaran. Beberapa pemuda mendatangi rumah para buyut, para sesepuh kampung yang masih hidup, berharap ada cerita lama yang bisa menjelaskan siapa sebenarnya sosok anak perempuan itu. Namun, tanggapan para sesepuh sungguh di luar dugaan. Mereka yang biasanya ramah, tiba-tiba menjadi dingin dan menutup diri. "Jangan tanya-tanya soal itu lagi. Itu urusan pemilik rumah," ucap salah satu buyut sambil memalingkan muka.
Kami tidak ingin terlibat. Jika kalian ingin tahu kebenarannya, cari si pemilik rumah di kota. Hanya dia yang tahu apa yang tertanam di bawah pondasi ulin itu. Para sesepuh seolah-olah ketakutan, seakan-akan menyebut nama atau mengakui keberadaan anak perempuan itu akan mendatangkan malapetaka bagi mereka sendiri. Pasangan suami istri di rumah sebelah kanan hanya bisa terdiam lemas mendengar kabar itu. Meskipun usaha mereka sedang di puncak kejayaan, ketakutan mulai menggerogoti hati mereka. Mereka merasa rumah itu sudah tidak sehat, seolah-olah air yang mereka gunakan untuk mencuci dan memasak setiap hari telah tercemar oleh kutukan bunuh diri yang bersambung. Tak lama setelah kematian si anak lelaki, mereka memutuskan untuk pindah. Mereka tidak pergi jauh, hanya beda kampung. Tapi yang penting keluar dari radius sumur itu. Kami sering mendengar suara orang menimba air saat tengah malam, bisik si suami saat berpamitan dengan tetangga. padahal sumurnya sudah ditutup gipsum lagi. Suara derit katrolnya begitu nyata, dan suara air yang tumpah itu sangat dekat. Kami tidak ingin menjadi korban selanjutnya, katanya melanjutkan. Kini rumah kembar ulin itu kembali sunyi, menunggu dalam gelap. Sementara sumur di belakangnya tetap penuh dengan air jernih, sejuk, dan mematikan. Hingga kini, misteri tentang siapa sebenarnya anak perempuan di dasar sumur itu tetap menjadi teka-teki yang tak terpecahkan. Para buyut dan sesepuh kampung yang memegang kunci cerita masa lalu satu persatu telah berpulang, membawa rahasia itu bersama mereka ke liang lahat. Rumah kembar berbahan ulin itu kini tak ubahnya bangkai yang mengenaskan. Tidak ada lagi kehidupan di sana. Dinding-dinding papannya mulai lapuk dan berlumut. Atap sengnya banyak yang terbang diterjang angin kencang, dan lantai kayunya mulai rubuh dimakan rayap, serta cuaca Kalimantan yang ekstrim. Alam seolah-olah sedang berusaha menelan kembali bangunan yang pernah menjadi saksi bisu rangkaian kematian itu. Upaya pengurus kampung untuk mencari kejelasan pun menemui jalan buntu. Berkali-kali Pak RT mencoba menghubungi si pemilik rumah yang berada di kota, namun hasilnya nihil. Pesan WhatsApp hanya centang satu. Telepon tak pernah diangkat, seolah-olah si pemilik telah memutus segala ikatan dengan properti terkutuk miliknya. Hingga saat ini, sumur itu masih di sana, tetap penuh dengan air jernih yang mematikan, tersembunyi di balik dinding ulin yang melapuk, menunggu dengan sabar siapa lagi yang akan tergoda oleh kesedihan yang ditawarkannya. Demikian kisah ini. Semoga kalian terhibur. Salam dari Bang Fawa. Wassalam.